Mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa mereka tidak mewakili kita duduk di sini juga, betul? Betul. Bapak-bapak lihat, kita bicara di sini tanpa mikrofon. Apakah secara logika suara kita masuk ke sana? Ya. Mana yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah itu disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Bukan. Bukan. Teman-teman di sini merelakan pekerjaan mereka, merelakan kewajiban mereka demi memajukan, demi menyampaikan aspirasi kita, betul? Betul. Aspirasi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Pendidikan kita berkiblat ke barat. Di sana anak-anak disiapkan untuk menjadi alat industri. Tapi kita disiapkan untuk menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi yang hanya dibutuhkan ketika pemilu saja. Maka dari itu, hasil dari pilihan kita semua, mana yang disebut dengan perwakilan rakyat? Mana yang disebut dengan perwakilan rakyat? Gak ada. Nyumput. Kali di sini untuk mendengar minimal nulis dan pintar lain, betul dong? Betul. Perwakilan rakyat bego, betul? Betul. Kalau kalian tidak sanggup mengemban amanah kita, mundur, mundur, betul? Betul. Keluar atau mundur? Keluar atau mundur? Dengan personil yang banyak ini, saya kira Bapak bisa menjaga keamanan mereka. Tapi kami juga di sini mempertaruhkan nyawa Bapak, karena saya yakin tidak semua bagian dari kami ini ada di sini. Alangkah baiknya untuk memajukan demonstrasi ini, mereka hadir mendengarkan kita. Nah, saya katanya Dewan Perwakilan Rakyat Tuhan, betul? Dewan Daku Tuhan. Sekali lagi, lihat kemariuhan tuh. Hidup bangsa Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Korlapnya aja kayak gitu. Saudara-saudaraku, tadi pada titik berbicara mengenai pendidikan. Maka kita lanjut berbicara tentang keadaan sosial, teman-teman. Karena bagaimanapun, tidak semua masyarakat dapat mengakses pendidikan yang baik. Betul. Tidak semua masyarakat merasakan fasilitas pendidikan. Ada kesenjangan, teman-teman, dalam hal ini. Sedangkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi bukti, teman-teman, keadilan sosial belum merata di Indonesia. Sepakat? Oleh karena itu, orasi tentang keadilan sosial akan dibawakan kepada Andra. Kepadanya saya persilakan. Andra ke depan. Andra Gajwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup yang melawan. 80 tahun yang lalu kita merdeka, di mana kedaulatan rakyat terjadi
di sana. Tepatnya 1945. Hari ini 80 tahun kemudian pertumpahan darah masih terjadi. 4 orang tewas, berita terbaru. Kita hanya ingin bertemu dengan Dewan Perwakilan kita. Dewan! Dengan aparat. Polisi pembunuh. Keadilan sosial. Kan Maulana Pernah berkata, keadilan itu tidak datang dari langit, tapi keadilan datang dan bisa diraih ketika kita berusaha dan rakyat sadar dan bersatu. Sila kelima, dasar Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tegaskan kembali seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat, bukan mereka para penguasa, bukan orang yang lain dan pegawai kaya. Kami menuntut keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Telah mengorasikan terkait keadaan sosial. Seperti tadi saya katakan, keadaan sosial belum merata secara di Indonesia kita ini. Sedangkan kita semua sama saudara-saudara. Jangan sampai ada ketimpangan sosial. Jangan sampai ada kesenjangan sosial di antara kita. Karena kita semua satu bangsa sepakat. Kita di satu tanah yang sama. Angkat tangan lagi saudara-saudaraku. Semuanya angkat tangan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Baik saudaraku, saya ingin bertanya dulu. Teman-teman, apakah masih teman-teman sanggup? Sanggup. Dikhawatirkan teman-teman sampai kiamat. Tapi ini sanggup. Saya ingin bertanya dulu. Teman-teman sanggup? Sanggup buka? Masih banyak isu yang akan kita sampaikan teman-teman. Aspirasi yang akan kita sampaikan masih banyak. Tadi teman-teman. Teman-teman. Berbicara keadaan sosial. Ternyata masih banyak kemiskinan di negara kita, saudara-saudara. Angka kemiskinan masih tinggi. Karena itu, orasi kali ini akan berbicara tentang kemiskinan. Benar. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Selanjutnya, orasi kemiskinan yang akan dibawakan oleh saudara Yoyo. Saudara Yoyo mana? Yo maju yo. Yo mana Tia? Saudara Yoyo. Saudara Yoyo. Oke. Yoyo lagi sakit. Teman-teman. Seperti kita ketahui bersama. Ayo pulang. Teman-teman, mohon perhatian dulu. Seperti kita ketahui bersama-sama, lingkungan hidup kita banyak yang digerus, banyak alih fungsi lahan, banyak dipengsahkan alat. Saudaraku, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan baik. Lalu kita ketahui bersama teman-teman, di balik lingkungan hidup juga ada kearifan lokal, yaitu masyarakat adat. Ketika pengerusakan sering terjadi, yang ada apa? Masyarakat lokal tergusur, sepakat teman-teman. Kita lihat bagaimana di Kalimantan sana suku Dayak mereka berkonfrontasi dengan para cukong-cukong, dengan para elit. Rakyat
versus penguasa, rakyat versus pemilik modal. Saudaraku, rugikan lingkungan kita. Ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Namun jika kita lihat undang-undang tentang lingkungan hidup, tanggung jawab paling besar untuk menjaga lingkungan diemban oleh para eksekutif, oleh para penjabat negara, oleh para dewan kawasan rakyat. Selanjutnya, lingkungan hidup orasi akan sampaikan saudara Diki. Kepadanya saya persilakan. Diki. Maju. Kalau nggak ada penjaga kalian kan kalian sudah biasa ya? Ya. Gimana kalau nggak ada penjaga saya? Sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup rakyat miskin kota! Hidup buruh! Perlu kita ketahui semua. Duduk Pak, belakang. Duduk. Balik lagi kita penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi belum selesai. Duduk kami mohon. Kita mau bersuara, kita bukan mau menjara, apalagi menjajah Pak bukan. Rakyat biasa Pak, kita bukan anjing-anjing korporat yang hidupnya bayar pajak rakyat. Anjing, sabar. Satu komando. Teman-teman ketahui bahwa Kuningan seharusnya menjadi kabupaten yang dimana diatur alamnya dan diatur undang-undangnya. Yang disebut kabupaten konservasi. Akan tetapi penyelewengan dari 2019 sampai sekarang belum pernah disahkan. Macan tutul apal, macan tutul. Apa tutul apal? Macan tutul turun di mana-mana. Eta menegaskan bahwa di Kuningan alamnya sudah mulai rusak karena tidak ada undang-undangnya. Makanya kami di sini berbicara atas nama rakyat Indonesia. Tolong sahkan undang-undang Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi. Ada 2019 sampai 2024. Belum ada hasil lagi sampai sekarang. Perlu dilihat, Ciremai sudah mulai botak. Lereng-lereng gunung rusak. Karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Lereng-lereng gunung diganti jadi tembok-tembok besi. Lereng-lereng gunung diganti di alere. Izin bertanya, Cilengkrang longsor maksudnya sampai mana ya? Izin bertanya, longsor yang ke Cilengkrang kasusnya udah sampai mana ya? Aduh, hilang. Pengurusan bagi Cidahu, Luragung sampai ke Cibimbing masih merajalela sekarang karena tidak ada undang-undang mengenai kabupaten konservasi. Pak,
Jabatan Reformas. Kembali. Maka dari itu, di sini saya menegaskan kembali, khususnya di Kabupaten Kuningan, kepada DPRD Kabupaten Kuningan, untuk segera mengesahkan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat miskin! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Saudara Diki, Ciremai mulai botak. Kita ketahui bersama di Ciremai dalam masjid kita bersama saudara-saudara. Jika Ciremai terus menerus botak, jika Ciremai selestari, efeknya bukan hanya di Kuningan, saudara. Sampai Indramayu, Cirebon, itu semua sumber air dari Ciremai. Sumber air Sudeka. Oleh itu saudara-saudara, pentingnya kesadaran lingkungan. Begitu pula DPR, perhatikan gunung Ciremai kami, perhatikan lingkungan hidup kami. Jangan dikeruk untuk kepentingan kalian sendiri. Masyarakat lebih butuh. Mereka mau Duduk teman-teman. Duduk. Semuanya duduk. Duduk. Ingat. Fokus pada kita penyampaian teman-teman. Duduk. Teman-teman duduk semuanya. Mohon duduk. Duduk. Teman-teman, saudara-saudaraku. Teman-teman, duduk semuanya. Saudara-saudaraku, berbicara daerah, kita juga jangan sampai luput. Tadi saudara Diki menyinggung terkait lingkungan hidup. Namun lihat saudara, ada isu yang belum selesai. Permasalahan belum selesai tentang penerangan jalan umum. Teman-teman sadari, masyarakat 25 masih banyak jalan yang gelap. Contoh ulang, Dharma, balik. Aduh, poek. Belum ada kejelasan terkait penanganan jalan umum. Dari dulu tidak selesai. Uang sudah turun, tapi mana faktanya? Masih banyak jalan-jalan yang gelap. Sadar. Oke, selanjutnya pembahasan beliau penyampaian aspirasinya. Orang yang sampai ke strategi, silakan.
Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kuningan keluar dan menerima aspirasi yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa di gerbang kantor DPRD Kabupaten Kuningan. Gus Raat keluar. Terus dari yuk, mata tinggal di tengah. Gus Raat keluar. Aduh, si bapak. Pak, ada yang mau hujanan. Jangan deh kan. Jangan deh. Caralek, caralek. Woi, duduk.
Kita bang, hujan Balik Facebook ya? Live apa? Facebook? Bisa ya, Pak? Konslet. Dia apa sama orangnya? Tapi tidak semua anggota DPR hadir ya? Enggak. Semua ya? Enggak semua. Sebagian kecil ya? Tetap bunyi dia. Lucu ya. Kalau screenshot pecah gambarnya. Lewat nilai itu deh. Daerah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa fungsi DPR sebagai fungsi pengawasan. Kita tahu bahwa pemerintah daerah melakukan anggaran itu menghabiskan Ada angin. uang yang jualan. Mobil.